Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia semua, berjumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan mempelajari materi laju reaksi yakni part 2 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi? Yuk kita simak penjelasan berikut. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu, yang pertama yakni konsentrasi. Mengapa konsentrasi bisa menjadi sebuah faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Nah, alasannya karena semakin besar konsentrasi suatu zat yang direaksikan, maka akan semakin cepat pula laju reaksinya berlangsung. Nah, di sini saya ibaratkan menjadi konsentrasi besar sama dengan jumlah partikel banyak sama dengan susunan partikel rapat sehingga terjadi tumbukan semakin banyak dan menyebabkan laju reaksi itu semakin cepat. Contohnya di sini apabila HCl3M itu bereaksi, maka dia akan mengalami reaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan HCl dengan konsentrasi 2M. Oke. Selanjutnya, faktor yang kedua mempengaruhi laju reaksi, yakni luas permukaan. Kenapa sih luas permukaan juga bisa mempengaruhi laju reaksi? Nah, mari kita simak penjelasan berikut. Karena semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Contohnya di sini kita gunakan gula merah. Nah, di sini ketika kita ingin melarutkan gula merah dalam bentuk irisan kecil-kecil, itu akan mudah larut dibandingkan dengan gula merah yang berbentuk bongkahan. Nah, itu karena luas permukaannya yang gula merah diiris kecil-kecil itu lebih besar dibandingkan dengan luas gula merah bongkahannya, dan tumbukannya pun juga semakin banyak. Nah, ini bisa kalian lihat di gambar ini ada bulatan-bulatan kecil, itu yang saya ibaratkan sebagai gula irisan yang berada di dalam air itu mengalami tumbukan, dimana kalau gula merahnya itu berbentuk kecil-kecil atau yang sudah dipotong-potong seperti serbuk itu, dia akan mengalami tumbukannya itu dari berbagai sisi. Sedangkan kalau gula merah yang bongkahan, dia itu hanya mengalami tumbukan di beberapa sisi, atas, bawah, kanan, kiri. Nah, sehingga reaksinya lebih cepat, laju reaksinya itu lebih cepat yang gula merah diirisi kecil-kecil. Oke. Selanjutnya di sini yang ketiga, faktor yang ketiga mempengaruhi laju reaksi itu yaitu suhu. Nah, mengapa suhu bisa menyebabkan yang mempengaruhi faktor-faktor laju reaksi? Nah, karena semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat besar. Yang pertama, semakin tinggi suhu itu akan mengakibatkan energi kinetik suatu partikel itu akan bertambah sehingga tumbukannya juga semakin banyak dan menghasilkan laju reaksi yang cepat. Faktor yang keempat yang mempengaruhi laju reaksi yakni katalisator. Nah, katalisator ini merupakan zat yang dapat mempercepat reaksi, tetapi zat tersebut tidak mengalami perubahan secara kekal. Nah, katalis ini dapat mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Nah, di sini ada contoh. Ini terdapat gambar grafik ya, yang dimana min 4,0010-20 ini merupakan energi. Energi ini satuannya adalah kilojoule, yang bawah itu adalah reaksinya. Nah, dimana di sini ada contoh apabila energinya mengalami kenaikan di titik 20 ini, maka energi aktivasinya ini akan mengalami penurunan. Nah, sehingga dihasilkan laju reaksi yang cepat. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan laju reaksi dengan suhu. Nah, untuk hubungan laju reaksi dengan suhu dapat dirumuskan dengan V2 sama dengan V1 dikali A pangkat delta T per X, di mana V1 ini merupakan laju bereaksi pada suhu awal, V2 adalah laju reaksi pada suhu akhir, T1 sama dengan suhu awal, T2 adalah suhu akhir. Delta T sama dengan perubahan suhu atau yang dapat dicari dengan suhu akhir dikurangi suhu awal.
Yang A itu merupakan koefisien kenaikan laju reaksi, sedangkan yang X adalah koefisien kenaikan suhu. Yang kedua, selain menggunakan rumus yang di atas tadi, ternyata juga dapat dirumuskan dengan V, karena V sama dengan 1/T, maka bisa dituliskan dengan T2 sama dengan T1 dalam kurung 1/A dikali delta T per X. T1 itu merupakan waktu awal atau sebelum suhu dinaikkan, T2 sama dengan waktu akhir atau sesudah suhu dinaikkan. Untuk keterangan A, delta X dan delta T dan X itu sama dengan keterangannya awal. Kita memasuki contoh soal saja ya. Nah, di sini ada contoh soal di mana diketahui pada suhu 100 derajat Celcius besarnya laju reaksi itu sebesar 5 mPs. Berapakah kira-kira besarnya laju reaksi pada suhu 200 derajat Celcius? Jika diketahui setiap kenaikan suhu 50 derajat Celcius, laju reaksinya meningkat sebanyak 6 kali lipat. Oke, di sini yang diketahui yakni T1 sama dengan 100 derajat Celcius, T2 sama dengan 210 derajat Celcius, delta T sama dengan suhu akhir dikurangi dengan suhu awal, yakni 200 dikurangi 100, sehingga dihasilkan delta T 100 derajat Celcius. V1 sama dengan 5 mPs, A sama dengan 6, X sama dengan 50 derajat Celcius. Sehingga kita dapat mencarinya dengan rumus V2 sama dengan V1 kali A pangkat delta T per X. V1 di sini adalah 5, A adalah 6, dipangkatkan dengan 100 dibagi 50, sehingga didapat 5 dikali 6 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 36, sehingga didapatkan nilai 180 meter per sekon. Jadi, besarnya laju reaksi pada suhu 200 derajat Celcius yaitu 180 m per sekon. Ini contoh soal yang kedua. Di sini terdapat contoh soal yang kedua, suatu reaksi berlangsung sebanyak 4 kali. Pada 4 kali lebih cepat setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius. Jika pada suhu 100 derajat Celcius reaksi ini memerlukan waktu sebanyak 50 detik, tentukan waktu yang dibutuhkan reaksi ini pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, yang diketahui di sini adalah A sama dengan 4, X sama dengan 20 derajat Celcius. T1 sama dengan 50 detik. T1 besar ini adalah suhu awal sebanyak 100 derajat Celcius. T2 atau suhu akhir sebanyak 60 derajat Celcius, sehingga delta T sama dengan 60 dikurangi 100 sama dengan minus 40 derajat Celcius. Jawabannya T2 sama dengan T1 dalam kurung 1/A pangkat delta T per X, 50 dikali 1/4 min 40 per 10 per 20 sama dengan 50 dikali 1/4 pangkat min 2 sama dengan 50 dikali 2 pangkat 2, sehingga dihasilkan 200 sekon. Jadi waktu yang diperlukan untuk reaksi tersebut pada suhu 60 derajat Celcius adalah 200 sekon. Nah, demikian penjelasan materi pada pertemuan hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.